Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Ya, ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu, kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika Pramono Anung diberikan kesempatan yang pertama untuk bicara tentang bagaimana kondisi di daerahnya, ya memang statement-statement yang disampaikan oleh Pramono Anung itu bukan hanya menyindir halus Jawa Barat, tapi ini menyinggung secara terang benderang katanya. Ini tentu tidak terlepas dari karena dua gubernur di Jawa Barat ataupun di Jakarta, di dua wilayah ini namanya populer, sering diperguncingkan, manuver-manuver politiknya itu selalu dikaitkan dengan kompetisi di level politik nasional. Meski kita tahu persoalan pilpres ataupun wakil presiden itu tentu domainnya level elit yang ada di pusat. Tapi sekali lagi bagi saya, inilah politik yang saat ini sedang terjadi. Bagaimana ada realitas yang kemudian bisa kita saksikan, ada perang dingin, saling sindir, dan bahkan ada yang nyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Bagi saya ini positif, tujuannya adalah supaya dua gubernur di daerah masing-masing ini menunjukkan bahwa mereka itu punya kualitas kepemimpinan di atas rata-rata, solutif, dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira di situ. Ya teman-teman, inilah ya awal dari sindir menyindir yang dilakukan oleh KDM dan juga Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta, di mana Pramono Anung menyinggung bagaimana kemacetan di Bandung, di Jawa Barat teman-teman, yang memperoleh atau berada di posisi tertinggi kemacetan di Indonesia. Nomor 1 adalah Bandung, dan itu ya disindir oleh Pramono Anung, sehingga ketika ya KDM memiliki ya kesempatan untuk berbicara pada forum tersebut, pada acara itu, maka ya KDM juga melakukan pembelaan, ya menyerang balik ya DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta. Oke teman-teman, ya kita lihat komentar-komentar netizen bagaimana apa yang disampaikan oleh Pramono Anung ini mengenai kemacetan Bandung. Apakah netizen mendukung hal itu malah atau membela ya, atau membela KDM ya? Ini artinya bahwa ya pendukung ini yang membela sosoknya ya, sosok pendukung KDM dengan sosok pendukung dari Pramono Anung. Nah, Bandung macet karena plat B banyak masuk ke Bandung dan plat B sepi cuma saat event Persib doang. Oke. Bandung macet juga karena plat daerah loh. Nah, ngapain Pramono Anung singgung-singgung daerah lain yang bukan wilayahnya? Oke, Pramono Anung Rano Karno dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2025, begitupun gubernur lainnya. Sementara TomTom Traffic Index melakukan survei di tahun 2024 dan dirilis di media awal tahun 2025. Nah, kalau kita melihat juga bahwa ya mungkin saja Pramono Anung ini ya memiliki satu hal di mana beberapa waktu yang lalu juga ya
KDM menyinggung DKI Jakarta bahwa kalau dia sebagai gubernur DKI Jakarta, dia akan memberikan uang kepada setiap warga DKI Jakarta ya sebanyak 10 juta kalau dia gubernur DKI Jakarta, ya karena DKI Jakarta memiliki APBD yang sangat besar. Nah, mungkin dari situ ya ini kesempatan Pramono untuk menyindir juga Jawa Barat, ya menyindir KDM, dan ketika KDM memiliki kesempatan di dalam hal itu, dia juga menyerang balik. Oke, yang lucunya adalah ya komentar-komentar netizen ini teman-teman. Ya kalau kita melihat, ya waktu Pilgub Jakarta Ternak Mulyono pada mengklaim kalau Pramono Anung itu bestinya Mulyono. Kok sekarang ternaknya Mulyono malah menghujat Pramono Anung? Ya, kemarin Mulyadi sering banget nyenggol Jakarta, giliran dibalas sekali ternaknya langsung kejang-kejang. Oke, kita lihat di sini. Ya biasalah ternak Mulyono tuh doyan banget kemakan konten. Ngomong apa ade ini, para ternak memang nggak akan ngerti bahasa manusia. Ya, oke, Gubernur Pramono Anung kok tidak ngerti membandingkan macetnya Jakarta dan Bandung. Kemacetan kota Bandung tanggung jawab langsung wali kota, bukan tanggung jawab gubernur Jabar. Beda dengan kemacetan yang terjadi di Jakarta menjadi tanggung jawab gubernur Jakarta karena urusan otonomi berada di provinsi dan menjadi tanggung jawab gubernur. Beda dengan wali kota atau bupati di Jakarta hanya bersifat administratif, tidak mempunyai kewenangan otonomi seperti wali kota Bandung. Pernah menjadi anggota DPR dan menjadi pejabat eksekutif kok pura-pura blow on. Nah, ini sangat aneh-aneh ya teman-teman ya, komentar-komentar netizen ini ya menjatuhkan orang lain demi keberhasilan diri sendiri tidak akan bagus di masa depan. Ya, kalau disebut Bandung dan Jakarta beda Pak. Bandung itu kota sedangkan Jakarta itu provinsi. Kalau dikatakan Bandung macet cuma satu kota, kalau Jakarta itu provinsi, satu provinsi macet. Harusnya bandinginnya Jakarta sama Jawa Barat, bukan Bandung, meskipun ya Bandung bagian dari Jabar tapi hanya satu kota. Nah teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno selaku pengamat politik bahwa persaingan antara kedua gubernur ini sesuatu hal yang bagus menurut dia. Kenapa? Karena ini akan menguntungkan rakyat sendiri teman-teman. Ya, karena kedua gubernur ini berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Ya, ingin sekali berada di posisi tertinggi sehingga ya yang diuntungkan di sini adalah masyarakatnya. Nah, teman-teman, ya silakan memberikan komentar Anda ya mengenai hal ini, dan ini ya kalau kita melihat komentar-komentar para netizen ini sangat-sangat ya membuat kita ketawa karena mereka membela A, membela B, dan tentu mereka membela sosok yang mereka sukai.